Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang masuk sholat. Tegar. Terus sama lagi. Tegar kenapa tegar? Ada nih? Kontrol Pak. Sakit ya? Kontrol. Terus? Sering kenapa? Sakit. Batirin. Saya. Hah? Saya. Oh ya kenapa? Sakit. Rafi. Rafi sakit juga. Terus? Sakit. Sama lagi. Sudah. Oke, semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Meskipun hari ini ada 5 ya, 5 yang tidak masuk, 3 sakit, 2 alfa, ya 3 sakit ya, 3 sakit, 2 alfa. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan sehingga besok bisa berangkat lagi dan beraktivitas seperti semula. Maka untuk mengawali kegiatan pagi ini seperti biasa kita doa dulu. Salah satu doa saya. Ya, bisa. Siap, Grab. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, setiap kita mengawali kegiatan tentu jangan lupa berdoa. Ya, karena doa itu akan mengumpul kita menjadi satu hal yang akhirnya bermanfaat. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang perencanaan karir. Ya. Minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita sudah berdiskusi tentang potensi, ya, melalui tes bakat. Kemarin sudah ya tes bakatnya ya, tes bakat termasuk asesmen diagnosis kepribadian dan lain sebagainya. Artinya kalian sudah mengetahui potensi atau bakat yang kalian miliki. Nah, maka minggu ini kita akan coba diskusikan tentang perencanaan karir. Perencanaan karir di era revolusi 4.0 atau 4.0, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat mengetahui peluang dan tantangan karir di era revolusi industri 4.0 serta dapat menyiapkan diri merencanakan karir di era revolusi. Maka saya bilang begini, di era yang serba modern saat ini, bahkan kita melihat ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak pernah terpikirkan, gitu ya, yang dulu nggak pernah terpikirkan, ternyata sekarang muncul. Nah, ini adalah salah satu pengaruh dari revolusi 4.0. Ada hal-hal yang perubahannya drastis. Nah, dalam konteks ini diharapkan bisa beradaptasi dalam situasi perkembangan zaman yang semakin cepat sekali. Dulu masih ingat sekali di pikiran saya
kalian mungkin nggak pernah mengenal namanya Pentium 1, Pentium 2 ya. Nggak kenal ya, sudah core sekian dan sebagainya ya. Sekarang sudah berapa? Perkembangan teknologinya sekarang sudah berapa? Tahu banyak. Sudah banyak sekali. Ya. Angkanya sudah berada di angka 9 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sini, ketika kita berbicara tentang perencanaan karir, apa nih yang ada di otak kalian? Pekerjaan. Pekerjaan. Oke, ini saya geser lagi ya. Ketika kita berbicara tentang perencanaan karir, yang ada di otak kalian apa? Satu, Pekerjaan. pekerjaan. Sukses. Sukses. Ada lagi? Mandiri. Mandiri. Ada lagi? Membahagiakan orang tua. Itu yang ada di otak kalian ya. Ketika berbicara tentang karir, maka konteksnya adalah bagaimana membahagiakan Orang tua. orang tua. Berarti apa? Bagaimana caranya biar kita bisa bahagia orang tua? Jadi orang sukses. Bagaimana biar kita jadi orang sukses? Bekerja. Bagaimana kita bekerja? Mandiri. Berusaha. Mandiri, berusaha, Berdoa. berdoa, terus apa lagi yang perlu kita raih agar kita bisa mandiri, pantang menyerah, punya semangat. Semangat. Apa sih yang kalian tahu tentang semangat? Semangat itu apa? Semangat itu apa? Kita kan tiap hari kan semangat. Nah, semangat itu apa sih? Ketika ada orang mengatakan tolong jaga semangat kamu. Nah, semangat itu apa sih? Apa gitu? Tidak putus asa. Semangat itu perilaku, tidak putus asa. Apa lagi? Kepercayaan diri. Satu dorongan yang membuat kita itu untuk terus berkembang. Itu semangat. Baik. Yang ingin. Kalau saya bilang jaga semangat kamu. Semangatnya apa? Semangatnya ingin jadi orang sukses. Ya. Semangatnya apa? Saya pengen jadi dokter, Pak. Maka pegang semangat itu. Biar jadi dokter apa? Bagaimana? Ya. Belajar, kuliah. Kuliahnya di mana? Tidak benar ada Kedokteran. Fakultas kedokteran. kedokteran. Pak, saya pengen jadi dokter, tapi saya pengen kuliah. Nggak kira-kira? Nggak nyambung. Oke, sampai di sini ya, udah cukup. Berarti kalian sudah paham. Maka kita lanjut. Pengertian menurut Wikipedia, industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala komputasi awan dan komputasi kognitif. Namun secara garis besar revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya semua proses produksi ditopang oleh internet atau online. Kalian dulu kalau mau beli sesuatu kan harus ke warung, Ya. ke toko, ke pasar dan lain-lain. Sekarang kalian mau beli es teh saja cukup di HP-nya ya? Ya, Gojek. di rumah. Dari rumah datang sendiri es teh. Tahu mie gacor? Ya. Kalau kalian datang ke mie gacoan, datangnya jam 10, kamu bisa makan nanti jam 12. Saking antrinya, ya kan? Ya. Nah, tetapi dengan internet ini tidak perlu ngantri, tidak perlu berpanas-panasan di sana, cukup klik kan? Itu pengaruh. Dan itu menjadi bagian dari salah satu pekerjaan yang dulu tidak pernah terpikirkan. Ya, pernah nggak ada orang mikir saya besok jadi itu sekarang aja? Dulu kan kan?
Lanjut ya. Nah ini sudah. Nah, ini. Peluang dan tantangan karir di era revolusi 4.0. Mereka yang tidak mau berinovasi, mereka yang tidak kreatif, mereka yang tidak punya semangat pasti akan tergilas oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Saya dulu punya HP, ya, punya HP dengan kamera resolusi sekian, canggih sekali. Ya, Redmi 6 masih bagus. Sekarang Redmi 6 paling jelek. Ya. Perkembangannya berapa tahun? Hitungnya sudah tahun. Hanya sekian bulan itu sudah perkembangannya. Nah, demikian juga manusia. Ketika manusianya tidak berevolusi, tidak berani melakukan, tidak punya semangat tadi, tidak punya semangat untuk melakukan perubahan yang nyata, maka mereka akan tertindas. Dalam tanda kutip tertindas itu berarti apa? Tidak jadi apa-apa, hanya menjadi objek. Kondisi karir mengarah pada dunia, pada dua hal penting, yaitu pertama, semakin banyak atau bertambahnya profesi yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, Semakin berkembang dan kami tidak memandang lagi beberapa jenis profesi yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi. kalian sekarang naik masuk jalan tol tidak perlu nanti bayar uang pas, ya? Jangankan tol yang jauh-jauh sana, naik Trans Banyumas. Jateng, Banyumas Trans sekarang sudah bayar, ya sudah bayar, tapi ya syaratnya dengan KTP dan sebagainya. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga apa? Lambat belajar, banyak orang yang sangat tergantung dengan sistem konvensional dalam belajar. Ram sistem kasih beli-belan paling bla ya kan? Jangan beli di online, beli saja di warung sebelah kasihan, kan gitu ya? Tapi sebenarnya di sisi lain bukan masalah kita tidak peduli dengan warung sebelah atau seperti apa, tetapi karena perkembangan zaman ini yang harus kita pola pikir. Dulu saya pernah sampaikan ke kalian, sekolah itu yang dicari apa? Ilmu ya? Yakin itu? Enggak, teman. Ilmu penting nggak ilmu? Penting. Tetapi pergaulan Lebih penting. karena kita sebagai manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Bahkan kadang-kadang kita butuh satu orang lawan, meskipun dia hanya sebagai musuh kita. Tapi kita butuh musuh kadang-kadang dalam kita. Oke lanjut. Keempat, sikap individualistis. Karir akan lambat berkembang jika hanya mengandalkan usaha diri kita sendiri. Artinya berarti apa? Harus bekerja sama dengan orang lain. Ya. Lanjut ya. Kelima, pribadi tidak percaya. Tantangan karir akan semakin berat manakala kita tidak punya masalah kepercayaan dengan orang lain. Loh, nanti kalau udah sama-sama dia, nanti dia lebih cinta, dia bisa amanah enggak? Udah. Pakai mikir. Mikir malah nggak jalan-jalan. Oke, menjalankan karir tidak mudah. Menyusun visi masa depan itu menjadi satu bagian lompatan yang penting. Kalau saya bilang, saya suruh kamu berdiri sini, saya suruh lompat. Kira-kira berapa meter yang bisa kamu lompat? 1. Lompat, paling berapa meter? Tapi berbeda coba kamu dari sini, nanti kamu lari ke sana, nanti di titik sana kamu lompat. Kira-kira lompatannya akan lebih jauh itu atau yang langsung lompat? Berarti artinya apa? Lebih jauh yang ada ancang-ancangnya ya? Ya kan? Berarti maknanya apa?
Harus menyusun rencana dulu. Harus menyusun rencana dulu agar capaian yang kita raih akan lebih bisa maksimal. Nah, ini adalah pentingnya bagaimana kita merencanakan sebuah proses itu kita rencanakan. Kalau orang bilang kesempatan itu datang satu kali, benar apa salah? Benar apa salah? Kesempatan itu datang hanya satu kali, benar nggak? Yang bilang salah siapa? Kenapa salah? Karena kita kalau kesempatan sudah habis, kalau kita mau berusaha Kalau kesempatan itu datang dan sudah habis, kalau kita masih mau berusaha, kesempatan itu akan datang lagi ya. Kalau yang kesempatan itu datang hanya satu kali, kamu itu adalah sebuah mitos. Selama ini kita sudah didoktrin oleh sebuah mitos, kesempatan itu datang hanya satu kali. Gitu ya. Apa sih ketika kita bilang, oh, aduh, Islam itu bukan nasib saya. Isu rezekiku, bener nggak? Ya. Kalimat isu rezekiku kan sebenarnya kalimat apa? Putus asa. Ya sebenarnya sih benar itu ya, tetapi lebih mengarah kepada keputusasaan. Bisa. Maka perencanaan karir itu menjadi hal untuk menciptakan kesempatan-kesempatan yang kita inginkan. Jadi kesempatan itu datang sesuai dengan seberapa kita mempunyai rezeki. Bisa dipahami ya? Oke. Yang selanjutnya adalah mulai mengenali diri, sudah review pencapaian masa lalu. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian saya tanya, kalian pernah nggak sih merasa sukses? Sebutkan dua saja, dua kesuksesan yang pernah kamu raih apa? Dua kesuksesan yang pernah kamu raih. Pernah gitu dapat medali Dari apa? emas Apa itu? Olimpiade SKI sama Oke, kita. satu dapat medali emas. Yang kedua, Yang kedua itu Hatam Binatar. Hatam. Binatar. Hatam Binatar itu apa? Jus 30. Oh, justru nggak boleh. Dua kesuksesan yang pernah kamu raih. Dapat medali. Terus diterima di SMA Negeri 1 Parikat, saya itu sebuah kesuksesan. Kalau tiga kelemahan mana? Tiga kelemahan kamu? Kadang suka lupa. Terus satu lagi? Kadang bosan, kadang nggak fokus. Kalau dua kesuksesan yang pernah kamu raih apa? Bersyukur. Itu udah sukses Pak. Itu udah sukses ya? Iya. Maksudnya gimana? Bersyukur apa? Ketika bisa menerima. Ya ketika bisa melihat kekurangan kita itu udah kesuksesan. Ya, oke, satu. Yang kedua? Apa ya? Menikmati musik itu udah bersyukur. Apa udah Menikmati. sukses banget loh. Sukses Pak. Cukup menikmati musik ya? Karena kita Sukses. punya waktu luang gitu. Ya punya waktu luang banyak Iya. itu udah sukses loh. Dan punya speaker aktif ya? Ya. Oke. Ya. Kadang kita lebih cenderung tidak bisa melihat kesuksesan yang kita lakukan. Karena Apa itu? sebetulnya banyak Pak. Karena sebetulnya banyak. Ya. Tetapi kita kadang tidak mau menghargai diri sendiri. Ya nggak? Orang lain kamu hargai, tapi diri kita sendiri terlupakan. Kadang-kadang kesuksesan apa ya? Mikirnya yang jauh-jauh banget. Dapat medali apa ya saya pernah? Saya kayaknya nggak pernah dapat medali. Saya kadang nggak pernah juara ini dan sebagainya. Hal-hal yang kecil-kecil itu yang tidak pernah kamu syukuri tadi. Ya, kamu bisa bangun pagi itu satu kesuksesan luar biasa. Menikmati musik. Ya, kamu bisa mandi, bisa berangkat sampai di sini pakai baju sendiri, itu satu kesuksesan. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa pakai baju karena apa? Tangannya baju. Stroke dan sebagainya dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, maka sampailah di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan penyusunan atau perencanaan
Karir. Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah Sudah paham. paham. Maka kalau sudah paham, hari ini kita akan diskusi. Ya. Nanti sesuai kelompok yang sudah kita bentuk, ya. Masing-masing kelompok berdiskusi. Temanya adalah sebutkan profesi karir baru yang ada akibat perkembangan teknologi informasi. Ini soalnya, masing-masing kelompok silakan berdiskusi sendiri-sendiri terkait dengan tema perencanaan karir. Oke, bisa dimulai? Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, pertanyaannya masing-masing kelompok nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tentang yang pertama, sebutkan profesi atau karir baru yang ada akibat perkembangan teknologi informasi. Berapa? 10 ya? 10 profesi cukup nggak? Banyak ya? 3 sampai 5 ya? Ya. 3 sampai 5. Yang kedua, sebutkan profesi karir lama yang hilang akibat dari perkembangan teknologi informasi. Ya, pekerjaan yang hilang 3 sampai 5 ya. Terus yang ketiga, bagaimana usaha Anda, usaha kalian untuk tetap bersaing dalam hal karir di era revolusi 4.0. Ya. Terus yang kelima, apa yang Anda impikan untuk masa depan kalian. Yang kelima, strategi seperti apa yang akan digunakan untuk meraih impian itu. Nah, konteksnya dengan impian ini, maka nanti masing-masing individu menyusun impiannya sendiri-sendiri, terus nanti disepakati impian siapa yang akan dipresentasikan. Menit cukup nggak? Cukup ya 5 menit ya? Ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan tentang hasil diskusi kalian. Yang profesi kalian
lagi ya. Sudah? Sudah? Dari pekerjaan hotel yang Oke, sudah selesai? Yang sudah selesai kelompoknya mana? Sudah? Satu menit lagi ya. Oke, sudah ya? Sudah? Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok Nisa ya, presentasi ya. Ya, oke. Waktunya sudah habis. Silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nama kegiatan, yaitu memberikan penugasan terkait teknologi di masa depan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana. Nama saya Renata Fitriana. Saya Masya Badar Zahra. Saya sudah Fatala. Baik, untuk soal yang pertama, sebutkan profesi karir yang baru akibat berkembangnya teknologi informasi. Jawaban dari kelompok kami yang pertama itu ada ojol, kedua kurir paket, yang ketiga konten kreator, dan yang terakhir itu ada konten digital atau konten yang membuat artikel seperti itu. Lanjut untuk nomor yang kedua, sebutkan profesi karir lama yang hilang akibat dari berkembangnya teknologi informasi. Untuk saat ini, profesi yang sudah hilang akibat berkembangnya teknologi informasi yaitu ada tukang koran. Yang kedua, ada penjaga tol. Yang ketiga, pengantar surat. Karena pada masa saat ini kan sudah menggunakan HP ya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada travel agent. Karena kita dapat pesan alat transportasi juga dapat melalui secara online. Selanjutnya itu ada ojek pangkalan. Mungkin di beberapa daerah itu masih ada ya, cuman mungkin udah jarang gitu. Selanjutnya untuk yang nomor 3, bagaimana usaha Anda untuk tetap bersaing dalam hal karir di era revolusi 4.0. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Yang kedua, penggunaan teknologi yang besar. Yang ketiga itu adalah memperluas networking atau jaringan bisnis kita. Jadi kita dapat lebih memperluas ruang untuk kita terus berkarir. Selanjutnya ada apa yang Anda impikan untuk masa depan. Yang kita impikan untuk masa depan yaitu menjadi orang sukses yang mampu memperkerjakan banyak orang sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada strategi seperti apa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan untuk mencapai impian yang kita inginkan di masa depan. Yang pertama itu, yang pasti itu kita harus punya impian ya. Yang kedua, yakin terhadap impian kita, yakin terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya itu berani mengambil resiko. Ketika kita berani melangkah, tentunya kita juga harus berani
menerima segala resiko yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu adalah memanfaatkan teknologi dengan baik, karena tentunya di masa depan yang akan datang teknologi akan semakin canggih, semakin berkembang pesat seperti itu. Baik, setelah saya mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kita, apakah di sini ada yang masih kurang jelas atau kurang paham? Bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Di sini ya enggak? Ya silakan. Kan itu tadi ada peluang pekerjaan, tapi pada masa depan nanti kan peluang pekerjaan tersebut digantikan oleh mesin. Nah itu bagaimana? Oke. Bisa diulangin pertanyaannya? Kan tadi mempekerjakan orang lain agar mengatasi pengangguran. Tapi kan kalau masa depan nanti kan digantikan oleh teknologi mesin gitu. Oke. Materi kita kan awalnya mengenai tentang teknologi yang pastinya berkembangnya tahun, berkembangnya ke depan itu akan semakin canggih dan pesat kan. Yang ditanyakan oleh Humaira itu betul. Pastinya ke depannya itu banyak teknologi yang akan semakin canggih, semakin banyak, dan mungkin di suatu pekerjaan tersebut pasti tenaga kerjanya pun akan sedikit karena sudah digantikan oleh mesin seperti itu. Baik, sebetulnya di sini mungkin dari beberapa mungkin ada yang benar-benar menggunakan teknologi berupa mesin tersebut, tapi pasti tentu ada yang masih menggunakan SDM, sumber daya manusia. Misalnya kayak konten kreator nih, kan sebetulnya pasti kan pola pikir manusia itu sangat dimanfaatkan dengan baik di pekerjaan konten kreator tersebut kan, karena kita membutuhkan kreativitas orang-orang tersebut. Bisa diterima nggak? Ya bisa. Oke, cukup. Ada lagi? Ya, close buat kelompoknya Nisa. Oh ya, tutup dulu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, nanyanya ya Oke, Allah. luar biasa. Pertanyaannya Ya Allah. menarik sekali, jawabannya juga di luar ekspektasi saya. Yeay. Ternyata memang betul ya, meskipun banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau teknologi katakanlah, tetap bagaimanapun SDM itu masih dibutuhkan. Ya. Karena ada hal-hal lain yang saling berhubungan. Contoh misalkan, sekarang sudah tidak ada lagi marketing yang konvensional, ya, dibutuhkan marketing yang menggunakan teknologi. Tapi akhirnya akan berdampak. Oh berarti ada pekerjaan baru. Pekerjaannya apa? Nah, pembuat konten kreator, editing dan lain-lain dan sebagainya. Artinya di sisi lain ada yang hilang, tetapi di sisi yang lain juga ada yang Ada pengganti. dari diskusi kita dari pagi, dari tadi awal sampai akhir ini, apa kesimpulannya yang dapat kalian tangkap? Ada yang berani mau menyimpulkan? Kesimpulan kita, diskusi kita apa hari ini? Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah, Iya, harus yakin dengan impian. harus yakin dengan impian, harus semangat. Terus apa lagi? Tentunya dalam meraih impian tersebut kita harus percaya diri. Ya. Yang kedua kita harus berani. Dan tambahannya? Berarti kesimpulannya adalah kita harus berani membuat satu impian dan Yakin dengan impian impian. itu, bahwa impian yang kita yakin itu akan Terjadi. oke, gitu ya. Nah, kesimpulannya sudah tadi. Nah, menurut kalian nih, kegiatan kita hari ini bagaimana?
menyenangkan, menambah motivasi. menambah motivasi, memperluas wawasan. Oh ternyata begitu gitu ya. Ya. Nah, ada lagi. Menurut kamu belajar kita hari ini apa? Asik. Ya jadi Asik. punya ansang-ansang buat masa depan gitu Bang. Punya strategi. Iya. Maka kesimpulan akhirnya, kalau kita mau sukses, kita harus punya Impian dan jangan ya. berangan-angan kita sukses kalau kita tidak punya. Impian. Oke, begitu pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.